Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Nur Fadila. Di sini saya akan melakukan kegiatan perawatan luka, yaitu perawatan luka baru, luka kotor, luka bersih, dan ganti balutan. Nah, maksud dan tujuan perawatan luka tersebut adalah mencegah terjadinya infeksi pada luka tersebut dan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, ingin tahu kelanjutan videonya? Silahkan simak video berikut ya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih. Alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, bak instrumen yang berisikan handscoon bersih 1 pasang, pinset chirurgis 1 buah, 1 buah pinset anatomis, kemudian kasa steril secukupnya, plester, betadine salep, kasa dippers atau penekan. Selanjutnya ada supratul jika diperlukan, dan handscoon steril, larutan NaCl 0,9%, Nirbecken atau bengkok, kom berisikan cairan betadine, dan kom berisikan NaCl, H2O2, dan yang terakhir perlak. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan kepada klien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Nur Fadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Borneo Medistra Balikpapan. Pada pagi hari ini, saya ingin melakukan perawatan luka. Baru saja sekitar 2 jam yang lalu telah diinformasikan bahwa Bapak mengalami kecelakaan. Kemudian terdapat luka di bagian lengan Bapak ya. Sehingga saya akan melakukan perawatan luka pada bagian lengan kiri Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dan tujuan perawatan luka ini. Nah, maksud dari tujuannya ini Pak, mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, jika Bapak bersedia, silahkan bertanda tangan di lembar persetujuan. Baik Bapak, terima kasih. Langsung saja kita mulai tindakannya ya Pak. Ya. Yang pertama, menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Pastikan alat telah siap. Permisi Bapak, saya letakkan lengannya seperti ini ya, sekaligus memasang perlak. Pastikan posisi pasien benar dan nyaman, dan letakkan perlak di bawah lengan pasien. Letakkan bengkok di samping lengan pasien, dan dekatkan bak instrumen agar mudah dijangkau. Dilanjutkan dengan mencuci tangan. Sebelumnya saya izin cuci tangan sebentar ya Pak. Sebelumnya, apakah posisinya sudah nyaman Bapak seperti ini? Pastikan 1 kali lagi posisi pasien nyaman. Lukanya jangan dipegang ya Pak. Lanjutkan pasien agar tidak memegang lukanya. Selanjutnya, memakai handscoon bersih sebagai alat pelindung diri. Kemudian, bersihkan dahulu luka pasien dengan menggunakan NaCl. Ambil kasa dengan pinset anatomis dan chirurgis, kemudian gulung kasa agar tidak mengandung banyak cairan. Bersihkan luka dengan satu arah di sisi kasa yang berbeda, dan letakkan di bengkok jika sudah selesai. Letakkan pinset di tutup bak instrumen, kemudian anjurkan pasien untuk sedikit memiringkan lengannya
agar pada saat penyemprotan H2O2 bisa langsung mengalir ke bengkok. Dilanjutkan dengan amati bagian sekitar luka. Jadi lukanya ini hanya sampai bagian kulit saja ya Pak. Jadi kita tidak perlu melakukan tindakan penjahitan. Selanjutnya, oleskan salep betadin di pinggir luka, jangan sampai mengenai luka secara langsung. Dan taruh lagi salep betadin di bak instrumen. Selanjutnya, tutup luka dengan menggunakan kasa steril. Lalu, balut luka dengan perban. Setelah itu, plester perban agar tetap melekat di lengan pasien. Setelah selesai, letakkan seluruh alat di bengkok, baik itu pinset maupun bagian-bagian yang lain. Sekaligus merapikan alat dan merapikan pasien. Lepaskan handscoon dan masukkan ke dalam larutan klorin. Dilanjutkan dengan mencuci tangan. Sebelumnya saya izin cuci tangan sebentar ya Pak. Untuk perawatan lukanya sudah selesai ya Pak? Ya. Bagaimana? Apakah pada saat tindakan ada terasa nyeri atau rasa tidak nyaman? Tidak ada. Nah, baik. Jadi untuk beberapa hari ke depan, insya Allah saya akan melakukan perawatan luka lagi, Bapak. Nah, apabila perban dan kasanya basah, segera diganti ya, Pak. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya, Pak. Ya. Alat-alat yang dibutuhkan: bak instrumen yang berisikan handscoon bersih 1 pasang, pinset chirurgis 1 buah, 1 buah pinset anatomis, gunting perban, kasa steril secukupnya, kasa dippers, bengkok atau nirbecken, lalu 2 kom yang berisikan betadin dan NaCl, larutan NaCl, sarung tangan steril, supratul jika diperlukan, dan perlak atau pengalas. Yang terakhir, lembar pendokumentasian. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan kepada klien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Nurfadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Aktif Borneo Medistra Balikpapan. Nah, pada pagi hari ini, kita akan melakukan perawatan luka yaitu ganti balutan, karena lukanya sudah masuk hari kedua ya Pak. Nah, jadi kondisi perbannya sedikit basah. Nah, tujuannya untuk menjaga kebersihan, mencegah terjadinya infeksi pada luka Bapak, dan pencegahan penyebaran mikroorganisme. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Jika Bapak bersedia, silakan bertanda tangan di surat persetujuan. Baik Bapak, langsung saja kita mulai tindakannya ya Pak. Pertama, menutup sampiran. Permisi Bapak, saya posisikan tangannya seperti ini ya. Sekaligus saya akan memasang perlaknya. Ambil kantung 1 kali pakai, buat lipatan di atasnya. Letakkan kantung dalam jangkauan sambil mendekatkan bak instrumen agar mudah dijangkau. Sebelumnya saya izin cuci tangan sebentar ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah posisinya sudah nyaman? Posisikan pasien senyaman mungkin. Baik, kita langsung saja memulai tindakannya ya Pak. Gunakan handscoon bersih 1 kali pakai untuk memulai tindakan.
Gunting balutan agar bisa terbuka dengan secara cepat, dan masukkan balutan kotor ke dalam bengkok. Lalu, letakkan pinset di atas tutup bak instrumen. Kemudian, lepaskan plester dengan menggunakan pinset. Jika sulit, maka gunakan kapas alkohol, atau jika tidak ada, bisa menggunakan larutan NaCl. Observasi karakter dan drainase luka, apakah ada cairan atau nanah, atau kemerahan atau bengkak. Ternyata di lukanya terdapat cairannya, Pak. Kita cek dulu cairannya. Cairan biasa atau nanah dengan menggunakan kasa penekan. Ternyata hanya cairan biasa saja. Tidak ada tanda-tanda infeksi dan bernanah. Lepaskan sarung tangan bersih dan gunakan handscoon steril. Kemudian kita bersihkan lagi lukanya dengan menggunakan larutan NaCl. Seperti biasa, kita ambil dengan pinset dan digulung. Usap 1 kali di sisi kasa yang berbeda. Lalu, berikan salep betadine. Ini tergantung apabila dipesankan atau tidak. Tutup luka dengan kasa steril dan amankan dengan balutan. Gunakan plester di atas balutan. Kemudian, rapikan alat dan rapikan pasien. Lepaskan sarung tangan dan letakkan di larutan klorin. Permisi, saya izin cuci tangan sebentar ya. Baik Bapak, perawatan ganti perbannya sudah selesai. Apakah pada saat penanganan ada rasa nyeri atau rasa tidak nyaman? Baik, insya Allah untuk beberapa hari ke depan saya akan melakukan perawatan luka lagi Bapak. Apabila perban dan rasanya basah, segera diganti ya Pak. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Pak. Alat-alat yang dibutuhkan: bak instrumen yang berisikan handscoon bersih 1 pasang, pinset chirurgis 1 buah, 1 buah pinset anatomis, gunting perban, kasa steril secukupnya, kasa dippers, bengkok atau nirbecken, lalu 2 kom yang berisikan betadine dan NaCl, larutan NaCl 0,9%, sarung tangan steril, supratul jika diperlukan.
dan perlak atau pengalas. Yang terakhir, lembar pendokumentasian. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan kepada klien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Nurfadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Aktif Borneo Medistra Balikpapan. Nah, pada pagi hari ini Bapak, saya akan melakukan perawatan luka kotor. Karena luka kotornya sudah masuk ke hari ketiga ya Pak. Ya. Nah, jadi kondisi lukanya sudah kotor dan harus segera dibersihkan. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Jika Bapak bersedia, segera menandatangani surat persetujuan. Baik Bapak, langsung saja kita mulai tindakannya ya. Yang pertama, menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Pastikan alat telah siap. Permisi Bapak, saya letakkan lengannya seperti ini ya, sekaligus memasang perlak. Pastikan posisi pasien benar dan nyaman, dan letakkan perlak di bawah lengan pasien. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk tidak memegang luka, dilanjutkan dengan mencuci tangan. Lukanya jangan dipegang dulu ya Pak, biarkan saja seperti itu. Sebelumnya, saya izin mencuci tangan sebentar ya Pak. Pastikan posisi pasien senyaman mungkin. Bagaimana Bapak? Apakah posisinya sudah nyaman seperti ini? Letakkan bengkok di samping lengan pasien dan memasang handscoon bersih sebagai alat pelindung diri. Selanjutnya, melepas balutan luka. Apabila sorban sulit untuk dibuka, gunakan alkohol. Jika tidak ada, bisa menggunakan larutan NaCl. Lepaskan plester dan angkat balutan dengan menggunakan pinset chirurgis secara tergolong keluar. Dan apabila sudah selesai, langsung letakkan balutan dan plester di bengkok. Setelah itu, observasi luka pasien. Lukanya tidak ada nanahnya ya Pak. Lukanya sudah mulai membaik tetapi agak sedikit kotor, dan kita akan segera membersihkannya. Lepaskan handscoon bersih dan ganti dengan handscoon steril. Bersihkan luka dahulu dengan menggunakan larutan NaCl dengan teknik digulung agar tidak banyak mengandung cairan. Lalu, bersihkan luka dengan satu arah dan di sisi kasa yang berbeda. Lalu, setelah itu letakkan di bengkok. Ambil kasa betadin dengan teknik digulung agar tidak banyak cairan betadin yang terbuang. Lalu, oleskan betadin pada luka satu arah dan sisi kasa yang berbeda, lalu buang ke bengkok. Pasang kasa steril di atas luka, kemudian pasang plester. Selanjutnya, rapikan alat sekaligus merapikan klien. Dan yang terakhir, lepaskan handscoon dan letakkan di larutan klorin. Sebelumnya
saya izin cuci tangan sebentar ya, Pak. Untuk perawatan lukanya sudah selesai ya, Pak? Ya, Bagaimana? Apakah pada saat tindakan ada terasa nyeri atau rasa tidak nyaman? tidak ada. Nah, baik. Jadi untuk beberapa hari ke depan, insya Allah saya akan melakukan perawatan luka lagi, Bapak. Nah, apabila perban dan kasanya basah, segera diganti ya, Pak. Ya, Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, Bapak? tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya, Pak. Ya, Alat-alat yang dibutuhkan: bak instrumen yang berisikan handscoon bersih 1 pasang, pinset chirurgis 1 buah, 1 buah pinset anatomis, gunting perban, kasa steril secukupnya, kasa dippers, bengkok atau nirbecken, lalu 2 kom yang berisikan betadin dan NaCl, larutan NaCl 0,9%, sarung tangan steril, supratul jika diperlukan, dan perlak atau pengalas. Yang terakhir, lembar pendokumentasian. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan kepada klien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. ya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Nurfadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Akpit Borneo Medistra Balikpapan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin melakukan perawatan luka bersih karena ini sudah masuk di hari kelima ya Pak lukanya. Ya, Sepertinya Bapak sudah diusulkan untuk pulang ke rumah. Jadi sebelum pulang ke rumah kita bersihkan dulu lukanya ya Pak. ya, Nah, apakah Bapak bersedia? ya, bersedia. Silahkan tanda tangan di lembar persetujuan Pak. Langsung saja kita mulai tindakannya ya Pak. Ya, Yang pertama, menutup sampiran. Kedua, mendekatkan alat. Permisi ya Pak, saya letakkan tangannya seperti ini, membantu klien dengan posisi nyaman dan benar. Saya akan memasang perlaknya ya Pak. Letakkan bengkok di samping kiri lengan pasien. Sebelumnya saya izin mencuci tangan sebentar ya Pak. Baik Bapak, apakah posisinya sudah nyaman seperti ini? Pastikan 1 kali lagi posisi pasien nyaman. Lukanya jangan dipegang-pegang dulu ya Pak, dan anjurkan pasien untuk tidak memegang lukanya. Pasang handscoon bersih yang 1 kali pakai. Kemudian, lepaskan plester. Apabila plester sulit dibuka, gunakan alkohol. Jika tidak ada, bisa menggunakan NaCl. Lalu, angkat balutan dengan menggunakan pinset dengan cara tergulung keluar dan letakkan balutan kotor di bengkok. Kemudian, observasi keadaan luka. Lukanya sudah lumayan membaik ya Pak, karena ini sudah juga masuk hari kelima, jadi kita tinggal bersihkan saja. Lepaskan sarung tangan bersih dan ganti dengan menggunakan sarung tangan steril. Lalu, bersihkan luka dengan cairan NaCl.
Ambil kasa dengan pinset anatomis dan chirurgis, kemudian gulung agar tidak mengandung banyak cairan. Bersihkan luka dengan satu arah dan di sisi kasa yang berbeda, lalu buang ke bengkok. Pasang kasa steril kering di atas luka dan gunakan plester di atas balutan. Kemudian, bereskan alat dan rapikan sekitar pasien. Lepaskan handscoon dan letakkan di larutan klorin. Sebelumnya saya izin mencuci tangan sebentar ya, Pak. Bapak, perawatan lukanya sudah selesai ya dilakukan. Ya. Kondisi lukanya telah membaik karena ini sudah mencapai hari ke-5. Ya. Nah, untuk hari ke-6 dan hari ke-7, Bapak silakan untuk mengganti dan membuka plester dan balutannya dengan menggunakan kapas hangat. Nah, tidak mesti menggunakan larutan NaCl atau alkohol, jadi Bapak tidak perlu membelinya, jadi cukup dengan kapas hangat aja, Pak. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya, Pak. Nah, jika kalian telah menonton videonya hingga akhir, pasti kalian bakal tahu perbedaan keempat perawatan luka tersebut. Sebenarnya peralatan yang digunakan sama saja, tetapi yang membedakan hanyalah teknik penanganannya saja. Jangan lupa setiap habis melakukan tindakan, kita wajib mengisi formulir pendokumentasian. Nah, contohnya yang sudah saya lakukan, telah dilakukan perawatan luka, luka baru, luka kotor, luka bersih, luka ganti balutan pada Tuan Aditya, usia 23 tahun, dimulai pada hari Minggu sejak 17 Mei 2020 hingga 5 hari berturut-turut di Klinik Akpit Borneo Medistra Balikpapan setiap pukul 10 pagi. Nah, itu dia tadi contoh pendokumentasiannya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video saya hingga akhir. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih.